Untuk arsitektur komputer ini disusun atau dirancang untuk jangka panjang. Eksekusi operasi yang terkandung dalam sistem sampai dengan halnya hard disk, flash disk, dan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nur Cahyanto dari kelas Sistem Informasi 204. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal ujian tengah semester untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Untuk nomor 1, pertanyaannya adalah perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer. Untuk arsitektur komputer, ia adalah sebuah konsep atau gambaran mengenai perencanaan struktur dalam pengoperasian komputer. Untuk arsitektur komputer ini, dia berbasis bahasa pemrograman, di mana untuk bahasa pemrograman itu sendiri identik dengan programmer. Kemudian, untuk arsitektur komputer ini disusun atau dirancang untuk jangka panjang, di mana apabila arsitektur komputer ini berubah, maka organisasi dari komputer ini pun juga ikut berubah. Kemudian, untuk organisasi komputer, dia adalah komponen-komponen pelaksana dalam pengoperasian dari sistem komputer. Organisasi komputer ini meliputi hardware, software, kemudian juga perangkat-perangkat pendukung lainnya. Dan arsitektur komputer ini dia berupa sistem input ataupun output. Kemudian untuk organisasi komputer, dia mengikuti perkembangan zaman. Jadi apabila organisasi komputer ini berubah, belum tentu arsitektur komputer pun juga ikut berubah. Selanjutnya kita jawab untuk pertanyaan nomor 2. Nomor 2 adalah perkembangan mengenai kinerja komputer dari generasi ke generasi.
Oke, kita mulai dari generasi yang pertama. Ini adalah tahun 1940 sampai dengan 1950, di mana komputer pada masa itu menggunakan perangkat tabung hampa dan kinerja elektromagnetik. Pada tahun tersebut, kinerja komputer masih tergolong lambat. Dan untuk komputer yang terkenal itu adalah periode ENIAC atau Electronical Numerical Integration Computer. Kemudian untuk generasi yang kedua dimulai pada tahun 1950 sampai dengan 1960, di mana komputer sudah mengadopsi sistem translator yang menggunakan tabung hampa atau tabung vakum. Dan kecepatan serta kapasitasnya melonjak secara signifikan dibandingkan generasi sebelumnya. Dan contoh komputer pada masa itu adalah IBM. Kemudian generasi yang ketiga dimulai pada tahun 1960 sampai 1970. Perkembangannya adalah mulai dikenalnya sirkuit atau IC yang memungkinkan lebih banyak fungsi untuk dimasukkan ke dalam chip tunggal. Kemudian generasi yang keempat dimulai pada tahun 1970 sampai dengan 1980, di mana komputer pada masa itu penjualan portable computer atau PC sudah mulai bermunculan, serta grafis komputer yang telah diperbaiki lebih canggih. Dan contoh komputer pada masa itu adalah Apple II, IBM, dan juga komputer Atari. Kemudian yang terakhir, generasi yang kelima adalah tahun 1980 sampai dengan tahun 2000, di mana perkembangan komputer pada masa itu sudah sangat pesat. Kapasitas serta penyimpanannya sudah lebih besar dari sebelumnya. Dan komputer tersebut juga telah mensupport jaringan internet. Serta komputer penjualannya pada masa itu telah diperjualbelikan. Selanjutnya itu adalah nomor 3. Pertanyaannya adalah jelaskan mengenai tentang struktur CPU atau Central Processing Unit. CPU atau Central Processing Unit adalah otak dari komputer, di mana dia bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi-instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak. Kemudian strukturnya dari Central Processing Unit ini terdiri dari ALU atau aritmatika dan logika, serta beberapa komponen utama termasuk unit control atau control unit, di mana dia berfungsi untuk mengatur jalannya instruksi. Kemudian untuk ALU dia berfungsi untuk melakukan operasi matematika dan logika. Register digunakan untuk data sementara, serta data bus digunakan untuk menghubungkan CPU dengan komponen lainnya yang ada di dalam komputer. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat adalah jelaskan mengenai diagram siklus instruksi dalam CPU. Dari yang kita ketahui, diagram siklus Central Processing Unit atau CPU menggambarkan langkah-langkah yang dilalui oleh sebuah instruksi saat dieksekusi oleh CPU, di mana langkah-langkahnya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama,
instruksi ambil atau instruction fetch, di mana CPU bertugas untuk mengambil instruksi yang akan berjalan selanjutnya dari memori utama atau cache dan memuatnya ke dalam register instruksi. Lalu yang kedua adalah instruction decode, di mana instruksi ini diambil dari memori atau cache yang di decode menjadi operasi yang akan dilakukan oleh Central Processing Unit. Kemudian yang ketiga adalah execute atau evaluasi operasi, di mana Central Processing Unit atau CPU mengeksekusi operasi yang terkandung dalam instruksi. Ini bisa melibatkan aritmatika, logika, pemindahan data, dan juga operasi lainnya. Kemudian untuk yang keempat adalah proses untuk akses memori atau memory access. Instruksi ini diperlukan apabila akses ke memori, CPU dapat membaca atau menulis data dari memori utama atau cache. Dan yang terakhir adalah write back, di mana itu adalah hasil dari operasi yang dieksekusi ditulis kembali ke dalam register ke lokasi memori yang sesuai. Terakhir, setelah langkah yang kelima tersebut, siklus instruksi ini dapat kembali ke langkah yang pertama untuk menjalankan instruksi yang berikutnya. Proses ini terus berulang, terus-menerus selama CPU itu aktif, dan beberapa CPU mungkin juga memiliki tambahan ataupun langkah yang berbeda disesuaikan dengan optimalisasi tertentu. Oke, yang terakhir adalah soal nomor 5, di mana kita menjelaskan mengenai hierarki dari memori. Hierarki memori itu adalah sebuah konsep yang menggambarkan berbagai tingkat memori yang digunakan di dalam sistem komputer. Dengan setiap tingkat itu dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari kecepatan, kapasitas, dan juga biaya atau cost. Hierarki memori ini pada umumnya itu terdiri dari beberapa tingkat yang biasanya disusun dari yang tercepat atau yang paling mahal sampai dengan yang paling lambat atau lebih murah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hierarki memori secara umum. Yang pertama adalah register. Dia adalah memori internal yang paling cepat dan paling mahal terdapat di dalam CPU, di mana register ini berguna untuk menyimpan data yang sedang aktif, kemudian diproses, dan juga alamatnya dapat diakses. Yang kedua itu adalah cache. Cache adalah memori yang terletak di antara register dan juga memori utama atau random access memory. Cache menyimpan data yang sering digunakan atau diprediksi yang digunakan dalam waktu dekat di dalam CPU. Terdapat beberapa tingkatan juga di cache itu, yaitu seperti L1, L2, bahkan L3, di mana semakin jauh tingkatannya, maka semakin besar kapasitas dan semakin lambat respon waktunya. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah memori utama atau random access memory, RAM, di mana RAM ini adalah memori utama tempat program dan data disimpan saat sedang dieksekusi oleh CPU.
RAM ini memiliki kapasitas yang lebih besar daripada cache, tetapi lebih lambat dalam hal akses waktunya. Kemudian untuk yang keempat itu adalah memori sekunder seperti halnya hard disk, flash disk, dan juga SSD, di mana memori ini digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Ini termasuk juga untuk hard drive atau HDD dan solid state drive SSD. Bahkan kapasitasnya jauh lebih besar daripada RAM, tetapi aksesnya lebih lambat. Dan yang terakhir adalah memori tercentral atau optical disk flash drive, di mana memori ini adalah tingkat yang paling rendah di dalam hierarki dan mencakup media penyimpanan seperti halnya CD, DVD, dan flash. Oke, sekian penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan soal ujian tengah semester 1 sampai dengan 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.